pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita, yang telah mengajarkan kita dengan pembelajaran, dengan tarbiyah, dengan pendidikan Islamiyah, sehingga jika kita senantiasa mengikuti pembelajarannya, maka kita akan menjadi orang-orang yang bahagia di dunia wal akhirah. Dan yang ketiga, anak-anakku semua yang sangat saya cintai dan banggakan, pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah, yang ibadah tersebut terkandung atau termaktub dalam surat Al-Baqarah 183 yang saya yakin anak-anak semuanya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 dan kelas 7 sudah sangat hafal ayat ini yang dijadikan sebagai landasan dan alasan tentang wajibnya puasa Ramadan. Bagaimana anak-anak bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian as-shaum, as-syiyam, puasa, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Melalui puasa ini, ya, karena kita akan menuju sebuah keadaan atau derajat, yaitu ketakwaan, maka dengan ketakwaan itu pada dasarnya nanti kita menjadi orang-orang yang berpakaian takwa. Puasa menjadikan kita orang-orang yang berpakaian takwa. Tadi di awal sudah saya sampaikan nukilan ayat dalam Al-Quran yang berbunyi walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu yang lebih baik. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. La'allahum yadhakkarun, mudah-mudahan mereka senantiasa mengingatnya. Surat Al-A'raf ayat 26. Berarti anak juga ditulis ayat surat Al-A'raf ayat 26 nanti dilihat di dalam Al-Quran. Agak banyak 3 baris. Apa yang disebut dengan pakaian takwa dalam ayat tersebut? Libasul takwa, libasul pakaian takwa, takwaan. Atas apa makna atau arti dari libasul takwa tersebut? Ada beberapa bahasa
kita menjadi orang-orang yang memakai pakaian takwa tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ayyuma muslimin kasra musliman sauban ala wajhin kasrahu min ulil jannah." Dan lagi, ayyuma muslimin kasra musliman sauban min wajhin kasrahu min ulil jannah. Hadis riwayat Abu Dawud. Artinya bahwa siapapun orang muslim yang memberi pakaian kepada muslim lainnya yang tidak mempunyai pakaian, maka kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pakaian yang berwarna hijau dari surga. Artinya apa? Dengan hadis dan ayat tersebut di atas, kita bisa memahami, kita bisa mengetahui bahwa di antara makna, di antara maksud dari kata libasul taqwa itu adalah libasul yang disuruh al-muttaquna yaumal qiyamah, yaitu pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang bertakwa kelak di yaumil qiyamah. Terus yang kedua, libasul taqwa itu juga bisa dikatakan atau dimaknai sebagai iman. Ya, libasul taqwa huwa al-iman. Orang ya mengatakan bahwa takwa adalah iman. Pakaian takwa berarti keimanan. Untuk itulah anak-anakku semuanya dari yang berbahagia, semestinya segala bentuk perbuatan baik, amal soleh yang kita lakukan hendaknya dan harusnya dilandasi dengan keimanan. Karena tanpa keimanan, amal soleh yang kita lakukan hanya akan menghabiskan kesia-siaan, menghabiskan kekecewaan. Kita sudah yakin pasti akan mendapatkan balasan, tetapi karena kita lakukan perbuatan baik dan amal soleh itu tanpa dilandasi keimanan, nanti pada akhirnya itu tidak menghadirkan apa-apa. Karena semuanya wajib bagi kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat, Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha mengabarkan kepada kita segala amal yang kita perbuat, baik perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang tidak baik, itu tercatat, itu akan diperlihatkan kepada kita semua. Jadi dengan demikian tentu iman menjadi pokok dan penting dalam melaksanakan semua kegiatan, semua perbuatan yang baik. Dalam sebuah ayat Allah bertanya, hal
ibal kufar makanu ya ihdasu ibal kufar makanu ya manun. Kufar orang-orang kafir berarti bagaimana? Tidak, maka amal baik yang mereka berbuat karena tidak dilandasi dengan keimanan tentu akan menghadirkan kekecewaan Tuhan. Hal ini berkaitan dengan keimanan. Allah berkatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 264 di bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tuqtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian ya membatalkan atau menghapuskan pahala dari sedekah dari kedermawanan kalian bil manni wal adha dengan ungkapan dengan kalimat yang menyakitkan. Karena tadi yunfiku malam seperti orang yang menginfakkan hartanya ria'an nasi biar dipuji biar orang mulia ria'an nasi wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi amal baik pun jika satu dilakukan dengan riya kemudian dilakukan tanpa keimanan maka sesungguhnya itu nanti menjadi amal yang sia-sia. Jadi sekali lagi semuanya dari ayat ini ketika kita membutuhkan apapun perbuatan kebaikan, satu, hindarkan, jauhkan diri dari kata riya, biar dipuji, biar diberitakan, biar dikatakan dia yang lain sebagainya. Dan yang kedua, hindarkan dari ketidakberimanan. Artinya iman menjadi pokok, menjadi penting, menjadi fondasi dalam berbuat kebaikan. Selanjutnya yang ketiga, apa arti dari ibadah takwa? Ibadah takwa itu juga bisa diartikan ibadah takwa ay ma'lamu al-amalu as-shalih. Ibadah takwa atau hakikat takwa adalah al-amal as-shalih, perbuatan yang baik. Hal ini sesuai apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas bahwa pakaian takwa adalah amal soleh. Hal ini sejalan sesuai dengan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Mamin amil amila amalan soleh illa kasahullahu jika amali in kana khairan fa khair wa in kana syarran fa syarr."
Jadi anak-anak semuanya, apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini adalah bahwa jika kita ingin berpakaian dengan pakaian takwa kelak di kemudian, kita harus senantiasa melakukan amal-amal soleh. Selagi kita masih diberi waktu, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Karena kesempatan itu tidak akan pernah datang untuk kedua kalinya. Dalam pepatah Inggris dikatakan, time flies like an arrow, bahwa waktu itu melesat bagai anak panah. Artinya apa? Nggak akan kembali lagi. Kalaupun hari ini hari Ahad, minggu depan hari Ahad lagi, bukan berarti minggu depan yang hadir itu adalah perpulangan hari Ahad hari ini. Tidak. Maka apa yang bisa kita perbuat, amal soleh apa yang bisa kita kerjakan hari ini, mari kita kerjakan. Karena belum tentu pada hari Ahad yang akan datang kita mempunyai kesempatan seperti hari ini. Jadi anak-anak semua, kita sudah jalankan ilmu Hamsa Korda Korupsi, perbuatan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Nah, maka ya semuanya hari ini kita masih diberikan umur, maka kita gunakan sebaik-baiknya. Termasuk amal soleh adalah anak-anak semuanya belajar, karena belajar bagian dari tafakuh ini, karena belajar berarti anak-anak melaksanakan kewajiban. Orang tua sudah memikirkan anak-anak di sini, maka jawab kepercayaan orang tua di rumah dengan belajar dan belajar dan belajar, cuma belajar. Maka ini salah satu juga dari amal soleh. Banyak sekali amal-amal soleh yang lain. Dan yang keempat, anak-anak, apa ibadah takwa? Ibadah takwa, pakaian takwa juga bisa diartikan sebagai muka yang berseri-seri. Tabassumuka fi wajhi akhika sholat, ya, senyum, ya, atau keceriaan wajahmu tidak berburuk, tidak berkata kepada teman, itu adalah bagian dari sholat. Dan ingat, kita ini tidak bisa meluluhkan, tidak bisa menguasai orang lain dengan harta kita. Mau kita kasih dia sekian, dia baik kepada kita, tidak bisa. Namun kita bisa meluluhkan, kita bisa membuat orang lain baik kepada kita dengan apa? Hasbul wajhi, dengan wajah yang senantiasa berseri-seri, dengan selalu tersenyum, dengan perkataan yang halus, perkataan yang baik, maka itulah yang bisa meluluhkan hati orang kepada kita. Kemudian yang terakhir, anak-anak, tidak bertakwa
perhatian, takut seandainya kita makan perbuatan yang dilarangnya, takut jika semua doa tidak dikabulkan, takut jika perbuatan baik yang kita lakukan tidak diterimanya. Maka anak-anak semuanya ketika kita melakukan amal soleh, kita harus merasa takut dalam hatinya, penuh pengharapan, ihtisab, penuh pengharapan agar apa? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima perbuatan baik yang kita lakukan. Itu anak-anak lima makna dari bertakwa tadi adalah pakaian ketakwaan. Kenapa kita menginginkan pakaian ketakwaan ini? Dan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan ibadah ketakwaan ini dengan lima hal yang sudah kita sampaikan. Artinya karena kita ini berpuasa dan berpuasa itu tujuan akhirnya adalah at-tuqwa atau at-taqwa. Maka sudah jelas dengan berpuasa pada hakikatnya kita sudah berusaha untuk bisa diberikan ibadah taqwa telah yaumil kiamat. Mari kita disisa puasa ini kita senantiasa sesedikit pun waktu dan kesempatan yang kita miliki kita gunakan sebaik-baiknya untuk perbuatan dan hal yang positif, hal-hal yang bermakna amal soleh, sehingga itu menjadikan kita menjadi orang yang senantiasa berikhtiar melakukan amal soleh yang dilandasi keimanan, rasa takut kepada Allah dan pengharapan untuk amal tersebut sehingga Allah berkenan untuk menerimanya. Mungkin itu anak-anak yang dapat saya sampaikan. Dan itu seperti ini ya. Karena hari ini kita termasuk yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 sudah termasuk yang kelas 6 ibu. Kenapa yang kelas 6 ibu? Karena kemarin dari Jumat ya mereka masuk yang kelas 1, 2, 3, kelas 4 dan kali ya itu siap untuk beramal soleh dengan belajar dan belajar. Nah, sebelum ini Allah mari kita akhiri